Demi sebuah harta, Kades menikah dengan Ratu Ular di Jawa Timur. Di kaki Gunung Ijen, tersembunyi sebuah desa bernama Watu Lintang. Desa ini terkenal dengan alamnya yang subur dan air mata air yang tak pernah kering. Namun di balik keindahannya, desa itu menyimpan mitos tua. Barang siapa mengganggu tanah di petilasan hutan Sendang Bulus, maka kutukan akan bangkit dan Ratu Ular akan muncul menagih janji. Mitos itu dianggap hanya dongeng penidur anak-anak. Hingga suatu hari, seorang kepala desa yang haus kekuasaan bernama Pak Lurah Jatmiko, mencoba menggali kebenarannya demi ambisi dan harta karun. Pak Jatmiko, usia 47 tahun, dikenal sebagai pemimpin yang licik namun pandai bicara. Ia tidak berasal dari keluarga terpandang, tapi karena janji-janjinya yang manis saat kampanye, ia terpilih jadi lurah selama 2 periode. Namun pada periode kedua, desa tak kunjung maju. Dana desa hilang entah kemana. Banyak proyek mangkrak. Listrik sering padam. Jalan berlubang dibiarkan rusak. Tapi tak ada yang bisa bicara lantang. Pak Jatmiko punya pendukung preman dan loyalis. Suaranya adalah hukum di desa itu. Hingga suatu malam, saat ia tengah duduk sendiri di pendopo, seorang dukun tua mendekatinya. "Pak Lurah," bisiknya lirih. "Kalau panjenengan ingin desa ini makmur, atau panjenengan ingin jadi orang terkaya, saya tahu jalannya." Mata Pak Jatmiko menyipit. "Jalan apa, Mbah?" Dukun itu tersenyum, memperlihatkan gigi kuning keroposnya. "Harta gaib di petilasan Sendang Bulus. Tapi, ada syaratnya. Panjenengan harus menikah dengan Ratu Ular penunggu Sendang." 2 perjanjian gaib. Pak Jatmiko tertawa pertama kali mendengar itu. Tapi saat malam menjelang, dan pikirannya kosong, bisikan tentang harta tanpa batas mulai meracuni logikanya. Ia mulai mengunjungi Sendang Bulus seorang diri. Di sana ia merapal mantra yang diajarkan sang dukun. Malam ketiga, suara desis muncul dari balik semak. Seekor ular besar berwarna keemasan muncul. Perlahan, di depan matanya, tubuh ular itu menjelma menjadi seorang wanita cantik. Ratu Ningsih, Ratu Ular yang melegenda. Wajahnya lembut khas perempuan Jawa, kulitnya pucat bersinar, dan mata hitamnya menusuk tajam. "Jatmiko," ucapnya lembut, "kau telah memanggilku. Kau ingin harta." Jatmiko, yang awalnya takut, mendadak tersihir oleh kecantikannya. Ia mengangguk. "Kalau begitu, terima syaratku. Nikahi aku di hadapan warga. Maka harta akan jadi milikmu. Tapi ingat, tak boleh kau hianati ikatan ini, atau kau akan binasa." Malam itu, Jatmiko menyanggupi. Ia pulang dengan wajah aneh. Istrinya sendiri bingung melihat gelagatnya. "Mas, kau baik-baik saja?" tanya sang istri. Jatmiko hanya diam. Ia mulai berubah. Tertawa sendiri. Terkadang bicara sendiri. Dan besoknya, ia mengumpulkan warga dengan pengumuman besar. 3 pernikahan di tengah pasar. "Minggu depan," ucap Pak Jatmiko lantang di balai desa, "aku akan menikah lagi." Warga geger. Istrinya sendiri terdiam. Anak-anak menangis. "Dengan siapa, Pak Lurah?" tanya seorang warga. Jatmiko tersenyum licik. "Dengan Ratu Sendang." Sontak orang-orang mengira ia gila. Namun benar saja, hari pernikahan itu tiba. Di tengah pasar desa, altar dibangun. Warga berkumpul. Sebagian karena ingin menonton, sebagian lagi karena takut. Dari arah utara, seekor ular raksasa masuk ke desa, lalu berubah menjadi wanita. Warga berteriak, beberapa lari. Tapi Jatmiko tersenyum. Ia menyambut sang ratu dengan tangan terbuka. Prosesi pernikahan gaib dilakukan. Tak ada penghulu, tak ada saksi manusia. Hanya angin yang mendesir keras dan suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Ratu Ningsih memandang Jatmiko, dan berkata pelan, "Harta akan datang ke tanganmu malam ini. Tapi ingat, kau sudah menjadi milikku." 4 mewah dan kutukan. Sejak malam itu, hidup Pak Jatmiko berubah. Rumahnya tiba-tiba penuh emas. Mobil-mobil mewah muncul entah dari mana. Istrinya menghilang. Konon kabarnya diculik ke alam gaib karena cemburu. Tapi Jatmiko tak peduli. Ia kini penguasa desa yang tak tersentuh. Namun keganjilan mulai terjadi. Setiap malam Jumat Kliwon, suara desisan terdengar dari dalam rumahnya. Beberapa warga melihat ular besar keluar dari sumur. Anak-anak sering kerasukan dan menyebut nama, Ningsih, Ratu Ningsih. Tapi yang paling mengerikan,
Warga yang menentang Pak Jatmiko mulai meninggal satu persatu. Ada yang ditemukan membusuk di sawah, ada yang hilang di sendang. Tak ada yang berani bicara. Ketakutan menyelimuti desa. Sampai suatu hari, anak pertama Pak Jatmiko dari pernikahan sebelumnya tiba-tiba jatuh sakit. Badannya membiru, matanya melotot. Dalam kondisi sakratul maut, bocah itu berbisik, "Bapak jangan nikah sama ular." Namun sudah terlambat. Sang anak meninggal. Pak Jatmiko mulai goyah. Ia kembali menemui dukun tua itu. "Mbah, aku ingin cerai dari Ratu Ular." Dukun itu hanya tertawa. "Kau pikir ini pernikahan biasa? Ini ikatan gaib. Tak ada cerai." 5 akhir yang tragis. Pak Jatmiko nekat. Ia pergi ke Sendang Bulus, membawa minyak tanah dan menyiram seluruh area petilasan. Ia membakar tempat itu, sambil berteriak, "Aku tidak takut. Keluar kau, ular jalang. Aku mau bebas." Langit mendadak gelap. Petir menyambar. Dari dasar sendang yang mengering, muncul sosok ular emas raksasa. Kali ini tak ada wajah cantik. Yang muncul adalah sosok mengerikan bermata menyala, lidah bercabang, dan mulut penuh taring. Ratu Ningsi berteriak keras. Suaranya memecah langit. "Kau ingkari janji, maka kau akan aku bawa." Warga yang menyaksikan kejadian itu lari terbirit-birit. Dari kejauhan, mereka melihat Pak Jatmiko ditelan oleh ular raksasa itu. Tubuhnya melilit, lalu dibenamkan ke dasar sendang yang kembali muncul. Dan sejak malam itu, Pak Jatmiko tak pernah terlihat lagi. Harta yang ia tinggalkan menghilang. Rumahnya kosong. Dan desa kembali tenang, tapi sunyi. 6 penutup. Hikmah dari Watu Lintang. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Desa Watu Lintang punya lurah baru. Warga hidup damai, meski sederhana. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, orang-orang enggan keluar rumah. Mereka menutup pintu, mematikan lampu, dan membaca doa. Karena di kejauhan dari arah sendang masih terdengar suara gamelan gaib, dan desisan ular yang merindukan suaminya. Harta bisa diburu, tapi jika menggadaikan adab dan janji, maka yang datang bukan berkah, tapi kutukan.